Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sekitar 3 hari belakangan ada ramai pembahasan perihal pemaparan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya mengenai pelarangan gereja. Nah, karena itu untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Pak Menak Nasaruddin Umar permasalahkan di daerah PIK tidak ada suara azan karena katanya kurang masjid di sana. Maaf Pak Menak, saya cuma mengingatkan, Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Ya. Indonesia itu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia, Pak. Kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih sulit ibadah karena dipersulit izin di berbagai wilayah Indonesia? Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel masih dipersulit izinnya Pak Menak. Satu. Gereja Katolik Santo Antonius di Cipamokolan Bandung masih dipersulit izinnya Pak Menak. 2. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. 3. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya 4. Pak Menak. Dan masih banyak lagi, kalau saya sebutin satu persatu bisa 1 jam belum kelar ini videonya. Jadi daripada ngurusin masjid yang sudah oversupply, kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih dipersulit izin gerejanya? Umat Kristen itu warga negara juga loh, Pak Menak. Mereka bukan warga negara kelas 2 yang tidak perlu diperhatikan hak ibadahnya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya, dan ini diposting oleh Mas Permadi Arya sekitar 3 hari yang lalu. Ini dia teman-teman ya, keterangan waktunya 3 hari yang lalu seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan sudah disukai 28.820 pengguna media sosial. Dan di dalam postingan ini Mas Permadi Arya menyertakan sebuah tulisan, Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar permasalahkan di daerah PIK tidak ada suara azan karena kurang masjid di sana. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, ternyata bukan hanya 1-2 gereja yang sampai hari ini mendapatkan kesulitan perihal perizinan. Oleh karena itulah benar yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan saya mau sampaikan dulu terima kasih ya kepada Mas Permadi Arya yang luar biasa, selalu berada di posisi terdepan untuk menyuarakan dan juga membela hak-hak dari saudara-saudara kami yang beragama Kristen yang juga adalah warga negara Indonesia manakala mereka mendapatkan ketidakadilan, terutama dalam hal ini adalah kebebasan beragama. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Mas Permadi Arya, dan tentu ini sesuatu yang sangat mengherankan dan juga memilukan. Mengapa di tengah-tengah kita semua mengaku dan percaya negara ini negara Pancasila, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 ya menegaskan bahwa beragama beribadah adalah hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Tetapi mengapa kemudian ketika hak ini dipergunakan justru yang terjadi sulitnya perizinan, bahkan ada pembubaran ibadah, bahkan juga teman-teman sebenarnya kalau kita melihat kembali ke belakang ya, bukan hanya penolakan gereja, bukan hanya sulitnya perizinan, bahkan ada gereja yang sudah mulai dibangun seperti yang pernah viral pada beberapa bulan yang lalu itu ya, itu kan dirusak. Jadi berharap sekali Pak Prabowo ya, kepada Pak Gibran, juga kepada Pak Menteri Agama dan juga organisasi-organisasi gereja aras nasional, mohon kiranya bersatu padu menyuarakan perihal seperti ini. Lagi-lagi saya mau ingatkan bahwa jangan sampai ya keberadaan dari Mas Permadi Arya ini yang sering sekali berjuang, mengupayakan, membela hak-hak dari warga gereja lebih terasa dibandingkan dengan para pemimpin gereja, lebih terasa dibandingkan dengan para hamba Tuhan yang katanya adalah Allah di tangan Tuhan untuk menyuarakan suara kebaikan, untuk menyuarakan suara kenabian demi tegaknya kebaikan dan keadilan di mana kita berada. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, yang mohon kiranya juga teman-teman ya berkenan membagikan ini mungkin dibagikan ke grup-grup rohani ataupun kemudian ke grup-grup gereja, supaya informasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini kemudian menjangkau banyak pihak. Dan mari bersama-sama bersatu hati, mari bersama-sama bersatu tekad untuk menyuarakan dan memperjuangkan secara bersama-sama apapun yang menjadi nama gereja kita teman-teman ya, apapun yang kemudian menjadi organisasi gerejanya kita. Karena sebagaimana yang Alkitab ajarkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah anggota tubuh Kristus, masing-masing dengan keunikannya, masing-masing dengan karakteristiknya. Tetapi pada dasarnya kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Nah kalau seorang Mas Permadi saja, bukan seorang Kristen, bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia begitu giat memperjuangkan hal-hal seperti ini, wah harusnya kita malu ya pada diri sendiri. Harusnya kita para pemimpin gereja ya
Oh, saya bukan pemimpin gereja teman-teman ya, tetapi para pemimpin gereja, para pemimpin organisasi gereja malu melihat ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mas Permadi Arya ketika memperjuangkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang hak ibadahnya, yang hak beragamanya tidak didapati secara utuh. Oleh karena itu, mari para pemimpin gereja, para gembala, para hamba Tuhan, ayo bersatu. Kapan lagi ini dimulai? Kapan lagi ini ya untuk bersama-sama menyuarakan hal seperti ini? Karena ini sudah terulang teman-teman, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Jadi sudah saatnya lah para pemimpin gereja ini harus bersuara. Apalagi beberapa waktu yang lalu Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau itu menyampaikan bahwa bila mana ada kesulitan dalam hal peribadatan, silakan laporkan kepada saya ataupun juga kepada TNI ataupun kepada pihak kepolisian. Tapi saya rasa pernyataan menarik yang disampaikan oleh Pak Wapres Gibran itu adalah melaporkan kepada beliau melalui nomor telepon yang sudah ada itu. Teman-teman, sebenarnya ini baik sekali ya, bila mana para pemimpin gereja ini, ya para pemimpin gereja bersatu padu mengambil satu tindakan, bahkan kalau bisa ya melobi kepada Pak Gibran untuk bisa bertemu, untuk bisa melakukan audiensi ataupun diskusi dan menyampaikan perihal data-data yang selama ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Permadi Arya kepada Pak Wapres Gibran ataupun kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, perihal data-data gereja yang masih sulit untuk dibangun, yang masih sulit untuk mendapatkan izin, karena biasanya kesulitan ini terjadi karena adanya pelarangan ataupun penolakan dari warga sekitar. Dan juga mari kembali suarakan perihal revisi ataupun perbaiki SKB 2 Menteri yang mengatur perihal ya teknis pembangunan rumah ibadah, terutama dalam hal perizinan. Ini mesti disuarakan kembali. Kenapa kemudian seolah-olah warga punya kewenangan untuk bisa menentukan sebuah gereja, sebuah tempat ibadah bisa dibangun ataupun tidak? Karena peraturan SKB 2 Menteri ini kan mengharuskan ada tanda tangan persetujuan dari warga sekitar itu kan 60 teman-teman ya. Jadi ini kan sesuatu yang sangat menyulitkan sekali, apalagi dengan juga adanya peran FKUB. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir begini teman-teman ya, kenapa mesti ada peran FKUB? Forum kerukunan beragama. Kalau misalnya selama ini kita melihat bahwa peran dari FKUB ini luar biasa dalam memperjuangkan toleransi, saya pikir perlu teman-teman. Tapi kan sudah banyak gereja yang ditolak, sudah banyak gereja yang sulit izinnya. Di mana peran FKUB? Ya, katanya forum kerukunan umat beragama. Di mana perannya dalam menegakkan toleransi? Di mana perannya dalam tegaknya ya kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia? Jadi saya rasa sebenarnya lebih bagus kalau ya izinnya itu cukuplah satu pintu saja, itu dari negara. Untuk apalagi ada lembaga-lembaga yang harus memberikan rekomendasi, untuk apalagi ada lembaga-lembaga yang harus ya mengeluarkan surat untuk itu bisa diizinkan ataupun kemudian itu bisa mendapatkan rekomendasi atau tidak. Buat apa? Cukup satu dari negara. Melalui apa? Melalui Kementerian Agama. Cukup saja dari situ. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini memang harus diperjuangkan ya. Dan dalam memperjuangkan hal seperti ini tentu kita butuh kesatuan hati dari para pemimpin gereja. Tadi yang dipaparkan oleh Mas Permadi Arya itu ada 4 atau 5 ya. Itu hanya singkatnya saja teman-teman. Tapi sebenarnya masih banyak. Ini kan yang Permadi Arya soroti ini kan perihal yang viral-viral ya, perihal yang ramai. Tapi bagaimana dengan yang tidak pernah viral? Bagaimana dengan yang tidak pernah ramai dibahas di ruang publik? Jadi disinilah peran dari organisasi gereja, mencatat, mensurvei, dan bikin dalam satu laporan yang eksklusif, sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, sampaikan kepada Pak Gibran sebagai Wapres. Itu langkah yang baik saya pikir teman-teman ya. Dan mari terus menyuarakan hal ini supaya tidak boleh lagi terjadi pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, ataupun kesulitan pendirian tempat ibadah di bangsa kita Indonesia ini.